Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas tentang materi security pada mata kuliah Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Rahma Sawahita dari IT 4502 dengan NIM 1303210029. Berikut adalah konsep keamanan pada komputer dengan perlindungan yang diberikan untuk otomatis sistem informasi mencapai tujuan yang berlaku untuk menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan informasi sumber daya sistem. Berikut ada skop keamanan sistem. Berikut ada security triad, confidentiality. Informasi itu tidak dibuat sedia atau diungkapkan kepada yang tidak berwenang secara individu, entitas, atau proses. Dengan contoh enkripsi. Integrity yaitu menjaga dan memastikan akurasi dan kelengkapan informasi secara keseluruhan lingkaran kehidupan. Ini berarti bahwa informasi tidak dapat dimodifikasi secara tidak sah atau tidak teridentifikasi dengan tata krama. Dengan contoh hashing. Berikut adalah availability dengan menjamin bahwa sistem kerja dengan secara dan layanan tidak ditolak untuk menggunakan yang berwenang. Berikut ada jenis-jenis ancaman sebagai interruption, aset sistem dihancurkan menjadi tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Interception, pihak yang tidak sah mendapatkan akses ke aset. Berikut adalah contoh-contoh dari interruption dan interception. Ada modification, pihak yang tidak berwenang tidak hanya mendapatkan akses tetapi merusak aset. Dengan fabrication, pihak yang tidak berwenang menyisipkan barang palsu objek ke dalam sistem. Berikut adalah contoh dari jenis-jenis ancaman dari modification dan fabrication. Berikut adalah 4 jenis konsekuensi ancaman. Yang pertama ada unauthorized disclosure. Mengungkapkan yang tidak sah adalah ancaman bagi kerahasiaan. Deception, penipuan adalah ancaman terhadap integritas sistem atau integritas data. Description adalah gangguan ancaman terhadap ketersediaan atau sistem integritas. Dengan berikutnya adalah usurpation, adalah perampasan adalah ancaman terhadap integritas sistem. Berikut adalah authentication dengan dasar untuk sebagai besar jenis kontrol akses dan akutabilitas. Authentication mempunyai dua langkah yaitu identification dan verification. Authentication dikelompokkan menjadi 3 faktor sesuai yang kamu ketahui, yaitu bisa password atau PIN, sesuatu yang kamu miliki ada card, sesuatu dari dirimu ada biometrics. Berikut di sini ada password-based authentication, menentukan apakah pengguna diizinkan untuk mengakses sistem, menentukan hak istimewa bagi pengguna, kontrol akses discretioner dapat diterapkan, itu adalah solve, mencegah duplikasi kata sandi terhadap file kata sandi, dan sangat meningkatkan kesulitan offline serangan kamus. Berikut adalah token-based authentication, objek yang dimiliki pengguna untuk tujuan tersebut dengan autentikasi pengguna disebut token. Dengan contohnya memory card atau smart card. Static biometric authentication adalah facial, ada hand geometry, fingerprints, dan lain-lain. Berikut adalah dynamics biometric authentication, adalah pola dapat diubah dengan iris signature face traffic item dan sebagainya. Berikut adalah hash. Hash memiliki setiap fungsi yang bisa digunakan untuk memetakan data dengan ukuran acak ke data ukuran tetap. Berikut adalah gambar dari hash function. Simple hash, not secure. Di sini ada indeks untuk string tertentu akan sama dengan jumlah nilai karakter modulo 599.
599 adalah bilangan prima dengan nilai dari A, B, C, D, E, dan F adalah 97, 98, 99, 100, 101, 102, dan masing-masing nilai lainnya. Berikut ada cryptographic hash, di mana sebuah praktik mengamankan komunikasi dan data dengan mengubah informasi biasa yang dapat dibicarakan menjadi bentuk kode atau transkripsi. Ini melibatkan penggunaan algoritma dan teknik matematika untuk melindungi kerahasiaan, integritas, keaslian, dan non-penolakan data. Berikut ada symmetric cryptography yang merupakan algoritma kunci rahasia atau kunci pribadi yang digunakan kunci yang sama untuk enskripsi dan deskripsi. Dengan pengiriman dan penerimaan harus berbagai kunci rahasia yang sama dengan sebelumnya. Dengan contoh termaksud standar enskripsi lanjutan atau standar enskripsi data. Berikut adalah gambaran pada systematic cryptography. Asymmetric cryptography itu algoritma kunci publik yang digunakan sepasang kunci yang terkait secara matematis dengan kunci publik untuk enskripsi dan kunci pribadi untuk deskripsi. Kunci publik didistribusikan secara luas, sedangkan kunci privat dirahasiakan. Dengan contoh RSA dan elliptic curve cryptography. Di sini ada gambar dari asymmetric cryptography. Akses kontrol modul. Atribut based access control itu sebuah paradigma kontrol akses di mana hak akses berada diberikan kepada pengguna melalui penggunaan kebijakan yang mengevaluasi atribut pengguna dan lingkungan. Berikut ada discretionary access control dengan pemilik data menentukan siapa yang dapat mengakses sumber daya tertentu. Dengan identity based access control, dengan adanya ini, administrator jaringan dapat lebih efektif mengelola aktivitas dan akses berdasarkan kebutuhan individu. Berikut adalah mandatory access control, dengan pengguna tidak memiliki banyak kebebasan untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke file mereka. Berikut adalah Organization-Based Access Control, di mana perancang kebijakan untuk menentukan kebijakan keamanan secara independen dari penerapan. Role-Based Access Control, RBAC, memungkinkan akses berdasarkan jabatan. Dengan Responsibility-Based Access Control, informasi diakses berdasarkan tanggung jawab yang diberikan kepada aktor atau peran bisnis. Berikut presentasi pada mata kuliah ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.